Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Noval Nadifadi. Saya dari kelas 11 MIPA 3 dan saya bersekolah di SMA Negeri 1 Surakarta. Dan saya dibimbing oleh Pak Hana selaku guru fisika SMA Negeri 1 Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanasan global. Apa sih pemanasan global itu? Jangan-jangan tahunya cuma pemanasan gombal? Enggak ya? Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Adanya pemanasan global tentu sangat memengaruhi alam dan juga keberlangsungan hidup para makhluk di dalamnya. Salah satunya adalah kita sebagai manusia. Tentunya nggak cuma aku dan kamu aja dong yang punya hubungan yang kadang-kadang tidak berjalan sesuai ekspektasi, ya kan? Pemanasan global gak mau kalah sama kita. Dia juga punya hubungan dengan efek rumah kaca. Apa tuh? Hubungannya adalah ya, dengan semakin bertambahnya gas efek rumah kaca pada atmosfer bumi, maka semakin banyak panas matahari yang terperangkap. Hal ini menyebabkan suhu bumi semakin memanas. Terlalu banyak gas efek rumah kaca ini ikut berkontribusi pada pemanasan global. Nah, sekarang aku mau membahas nih tentang apa penyebab dari pemanasan global. Kok bisa ya terjadi pemanasan global? Nah, penyebab dari pemanasan global sendiri itu sangatlah beragam. Tidak hanya satu, dua, melainkan beragam. Nah, sekarang aku mau tanya nih. Di sini siapa yang kalau berpergian sering menggunakan kendaraan pribadi? Ayo ngaku. Nah, asap dari sisa pembakaran mesin dari kendaraan bermotor menjadi penyebab emisi karbon terbanyak bersama pembangkit tenaga listrik. Saat ini, kendaraan bermotor masih menggunakan bahan bakar fosil. Kemudian ada dari pertanian dan peternakan. Pertanian dan peternakan? Ya, benar. Industri peternakan menghasilkan metana dan karbon dioksida ke atmosfer. Peternakan bertanggung jawab atas 40% gas metana dan 20% gas karbon dioksida di atmosfer. Sedangkan pertanian membuat pemanasan global karena pupuk yang digunakan kaya akan nitrogen. Nitrogen sendiri adalah molekul yang bisa menahan panas 300 kali lebih banyak dari karbon dioksida. Kemudian ada yang enggak asing nih, yaitu sampah. Ya benar, sampah dapat menyebabkan pemanasan global. Sampah yang menumpuk mengeluarkan gas metana dan nitrogen oksida yang berperan dalam pemanasan global dan menahan panas tetap berada di dalam atmosfer kita. Tidak hanya itu, efek rumah kaca juga menjadi salah satu penyebab dari pemanasan global. Kemudian ada penggundulan hutan, pembakaran hutan, dan penggunaan CFC yang berlebihan. Kalau ada penyebab, pasti ada dong dampak atau akibatnya. Ya, benar. Sekarang aku ingin membahas tentang dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global. Dampak dari pemanasan global yang cukup sering dipublikasikan adalah mencairnya glacier. Mencairnya glacier akan menciptakan banyak sekali masalah di muka bumi ini. Salah satunya adalah kenaikan permukaan air laut. Seiring meningkatnya pemanasan global, permukaan air laut akan naik sehingga berpotensi menyebabkan banjir. Banjir di sini tidak main-main kawan. Banjir di sini bahkan bisa sampai merendam suatu pulau. Wah, ngeri ya. Kemudian ada perubahan iklim. Pola cuaca yang tidak teratur telah memulai menunjukkan efek pemanasan global tersebut. Peningkatan curah hujan dalam bentuk hujan telah diketahui di daerah kutub dan gurun. Meningkatnya pemanasan global akan menyebabkan lebih banyak penguapan yang akan menyebabkan lebih banyak hujan. Hewan dan tumbuhan tidak dapat dengan mudah beradaptasi dengan peningkatan curah hujan tersebut.
tanaman pasti mati dan hewan dapat bermigrasi ke area lain. Ini dapat menyebabkan seluruh ekosistem berubah secara total dan cepat, di luar kemampuan manusia untuk beradaptasi. Tidak hanya itu, pemanasan global juga dapat memengaruhi pertanian loh. Ketika suhu global meningkat, tanaman akan merasa lebih sulit untuk bertahan hidup dan akan mati. Perlu diketahui juga, tumbuhan adalah sumber utama makanan bagi seluruh kehidupan di muka bumi, terutama manusia dan hewan. Dan sebagai akibatnya, kekurangan makanan dapat terjadi secara besar-besaran, dan ini membuat kerusakan ekosistem yang lebih besar dan lebih parah. Kemudian ada gelombang panas. Gelombang panas menyebabkan cuaca panas yang berbahaya, dan dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak kasus kematian yang terjadi karena gelombang panas. Lalu bagaimana ya caranya untuk mengurangi pemanasan global? Nah, upaya pencegahan pemanasan global dapat dilakukan dengan cara: 1. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Yang kedua, kita harus perbanyak menanam pohon. Yang ketiga, kita perlu melakukan program pelestarian lingkungan. Yang keempat, kurangi penggunaan AC. Dan yang terakhir, terapkan 3R. Apa itu? Yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nah, dari pembahasan-pembahasan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa global warming adalah fenomena naiknya suhu permukaan bumi karena efek rumah kaca yang disebabkan oleh gas-gas rumah kaca secara bertahap dari tahun ke tahun, yang akan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan makhluk hidup. Gak mau kan anak cucu kita nanti mengalami kesengsaraan akibat pemanasan global yang telah kita perbuat? Karena efeknya yang sangat berpengaruh dengan kehidupan di muka bumi, maka mari kita lestarikan lingkungan, mengurangi penggunaan barang yang menyebabkan sampah, dan bijaklah dalam menjaga bumi agar kelangsungan hidup yang lebih baik akan terus terjadi untuk selama-lamanya. Akhir kata, saya Muhammad Naufal Nadifwadi dari 11 MIPA 3 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.